Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman 1 dengan kode mata kuliah PR201. Adapun di pertemuan 8 ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat database dengan Visual Basic. Nah, untuk membuat database dengan Visual Basic, di sini bagaimana Visual Basic ini sudah mempunyai tempat penyimpanan sendiri. Jadi kita bisa langsung klik menu toolbar, kemudian pilih Visual Data Manager, maka akan tampil gambar dialog seperti ini. Ini tahapan-tahapan bagaimana kita akan membuat database dengan Visual Basic. Setelah kita lakukan tahapan tadi, maka di sini kita akan membuat database untuk Visual Basic, yaitu dengan cara pilih menu New, kemudian pilih Microsoft Access dan versi 7.0 MDB. Jadi di contoh ini kita menggunakan Microsoft Access. Ada beberapa pilihan untuk database-nya, yaitu dengan DBase, kemudian FoxPro dengan Paradox, atau kita menggunakan ODBC, Open Database Connectivity, atau dengan text file. Jadi ini beberapa pilihan yang bisa kita gunakan untuk membuat database dengan Visual Basic. Nah, setelah membuat database, kemudian simpan database tersebut dengan mengklik tombol Save. Sebelumnya berikan nama dan klik Save. Misalkan namanya adalah latihan. Kemudian bagaimana membuat tabel? Nah, setelah kita membuat database, tahap berikutnya adalah kita akan membuat tabel. Caranya adalah kita pilih Properties, kemudian klik kanan pada Properties, kemudian pilih New Table. Untuk menyimpan struktur tabel, maka kita akan membuat table name. Nah, table name ini harus diisi terlebih dahulu, nanti baru kita inputkan struktur tabelnya. Di sini ada penambahan kolom atau field, atau kita bisa juga meremove-nya. Kemudian di sini juga ada nama, ada tipe, kemudian ada ukuran atau size. Kemudian di sini kita bisa menambahkan indeks, atau kita juga bisa meremove index. Nah, di sini untuk melakukan input table, maka kita klik add table, kemudian setelah itu kita input mulai dari nama. Di sini dicontohkan yaitu jumlah. Kemudian di sini ada tipenya misalkan single atau double. Kemudian size-nya di sini ukurannya adalah 4. Dan setelah semuanya terinput, kita klik OK. Nah, setelah struktur tabel semuanya terinput, maka kita klik tombol close. Nah, ini dicontohkan ada beberapa field yang sudah kita isi. Kemudian setelah struktur tabelnya terinput, maka kita klik build the table untuk menginput datanya. Nah, untuk menginput data di tabel ini, maka kita klik kanan pada tabel yang sudah kita buat, kemudian klik open. Nah, untuk menginput data table, maka klik add, kemudian isi datanya, dan kita juga bisa langsung update. Berikut adalah hasil inputan data table seperti ini. Misalkan contoh kode A001, nama buku, harga 40.000, jumlah 10. Kemudian bagaimana menampilkan database? Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, buatlah tampilan seperti gambar di bawah ini. Kita buat formnya, form kosong, ada kode barang, kemudian di sini ada inputan, nama barang ada inputan, harga ada inputannya, jumlah ada inputannya, kemudian ada tombol, kemudian ada di sini kita buat daftar database name. Nah, nama terdapat pada properties data 1. Kemudian tentukan record source. Ini juga pada properties data 1. Tentukan data source juga pada di sini tentukan data store, yaitu terdapat pada properties text. Kemudian data field terdapat pada properties text. Kemudian bagaimana menampilkan DB grid? Jadi di sini ada beberapa komponen. Kita lihat di sini tampilan gambar di samping ini, tambahkan komponen Microsoft DB Grid. Jadi kita pilih, kemudian tentukan database di dalam data 1, kemudian tentukan data source di dalam DB Grid. Nah, di sini bagaimana kita menampilkan data dengan program. Ya, jadi di sini bagaimana dengan tombol klik tampil, kemudian datanya akan bisa ditampilkan di dalam form ini. Yaitu di sini ada scriptnya, privat sub, tampil, underscore klik, kemudian tag 1, teks, data 1, record set, field, kode, kemudian teks 2, nama, field,
2, field 3 dan seterusnya. Ini disesuaikan dengan penamaan ini. Kemudian buatlah tabel dengan struktur seperti ini. Ini tadi sudah kita buat ya. Tadi sudah kita buat, tapi ini dengan tabel nama yang berbeda, yaitu NIM, nama, alamat, jurusan, konsentrasi. Kemudian input data di bawah ini ada NIM, nama, alamat, jurusan, konsentrasi. Kemudian buatlah program tampilan di bawah ini. Ya, ini adalah tugas atau assignment yang nanti akan kalian kerjakan selama 1 minggu ke depan. Baik, demikian saya tutup perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.